Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini kita masuk di pertemuan minggu ke-6 mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada minggu ini kita akan membahas materi mengenai analisis penggunaan dan sumber dana modal kerja. Outline dalam pembahasan kali ini yaitu definisi modal kerja, kemudian konsep-konsep modal kerja, kebutuhan modal kerja, lalu kita akan membahas mengenai pentingnya modal kerja, kecukupan modal kerja. Definisi modal kerja. Ada beberapa konsep yang digunakan. Yang pertama adalah konsep kuantitatif. Menurut konsep kuantitatif, modal kerja adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Di sini modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Definisi selanjutnya menurut konsep kualitatif. Pada konsep ini, modal kerja didefinisikan kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Nah, konsep ini menitik beratkan pada net working capital. Modal kerja bersih. Konsep yang ketiga yaitu fungsional, konsep fungsional. Definisi modal kerja menurut konsep fungsional adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Pada konsep ini, modal kerja adalah sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Nah, ini contoh sederhana gitu ya. Ada satu neraca perusahaan Arjuna. Saya ketahui data aktiva dan pasiva seperti tertera di layar. Ada keterangan tambahan bahwa dalam penjualan barang dagangan diperhitungkan laba sekitar 25% dari harga pokok, penyusutan gedung dan mesin 20% dari harga buku. Nah, diminta menghitung modal kerja berdasarkan ketiga konsep tadi yang sudah kita bahas di awal. Yang pertama, menurut modal kerja menurut konsep kuantitatif. Pada konsep kuantitatif tadi bahwa modal kerja itu seluruh aktiva lancar, sehingga kita menjumlah aktiva lancar di sini ada kas, piutang dagang, persediaan, surat berharga, dan perskot asuransi. Ini masuk di aktiva lancar. Sehingga totalnya kalau dijumlah adalah 60 juta. Itulah modal kerja menurut konsep kuantitatif. Nah, bagaimana kalau menurut konsep kualitatif? Menurut konsep kualitatif tadi bahwa modal kerja itu adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Nah, aktiva lancarnya di sini tadi kas, piutang, dagang, persediaan, surat berharga, dan perskot, totalnya 60 juta. Sedangkan hutang lancarnya di sini ada hutang dagang, hutang wesel, dan hutang bank. Jadi hutang lancar di sini adalah hutang jangka pendek ya. Totalnya 55 juta sehingga jumlah modal kerja menurut konsep kualitatif adalah sebesar 5 juta. Oke, untuk konsep kuantitatif dan kualitatif ini relatif mudah. Sekarang kita masuk ke konsep fungsional.
Nah, tadi menurut konsep fungsional itu, ya coba saya bukakan lagi. Modal kerja adalah dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Jadi sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Di sini yang masuk di konsep fungsional adalah komponen kas, persediaan dagang. Nah, piutang ini tapi tanda bintang di sini. Karena kita perlu menghitung dahulu di sini. Ya. Kemudian depresiasi aktiva yang masuk adalah penyusutan gedung dan penyusutan mesin. Ya, kas masih sama 10 juta, persediaan barang 15 juta. Piutang nanti dihitung terlebih dahulu. Kita lihat penyusutan gedung dan penyusutan mesin. Berapakah? Di sini penyusutan gedung dan mesin 20% dari harga buku. Nah, harga bukunya untuk gedung adalah 10, untuk mesin adalah 20. Sehingga 20%-nya ya untuk penyusutan gedung 20% dari 10 juta ketemu 2 juta. Untuk penyusutan mesin 20% dari 20 juta adalah 4 juta ya, udah ketemu ya, itu tadi angkanya dari sana. Nah, sekarang kita menghitung piutang. Nah, piutangnya sebesar harga pokok barang. Kalau piutang di neraca keseluruhan itu 25 juta, tapi itu tidak semuanya masuk di modal kerja konsep fungsional. Kita lihat dulu berapa sih yang sebesar harga pokok barangnya. Nah, karena laba dihitung dari harga pokok, maka investasi dalam piutang dihitung sebagai berikut. Misalkan harga pokok itu 100x, karena kita nggak tahu, maka laba 25% dari harga pokok, sehingga bisa dikatakan 25% kali 100x, ketemunya adalah 25x. Nah, 100x tambah 25 sama dengan 125x. Nah, modal kerja yang terinvestasi dalam piutang itu adalah 100 dibagi 125 dikalikan 25 juta. Ya, jadi ini dibagi dengan ini kali 25 juta itu total piutang. Ya. Sehingga ketemu 20 juta, kita masukkan di sini sebagai komponen modal kerjanya. Total keseluruhan ya berdasar konsep fungsional, jadi kas tambah persediaan barang tambah piutang tambah penyusutan gedung dan penyusutan mesin ketemu 51 juta. Jadi total modal kerjanya menurut konsep fungsional adalah 51 juta. Oke, saya lanjutkan. Modal kerja menurut W.B. Taylor. Ada beberapa jenis modal kerja ya. Yang pertama modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja permanen ini adalah modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen dapat dibedakan menjadi modal kerja primer dan modal kerja normal. Untuk modal kerja primer atau primary working capital itu adalah jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Sedangkan modal kerja normal itu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Jadi pengertian normal di sini adalah dalam artian yang dinamis. Jadi antara modal kerja primer sama modal kerja normal itu ya lebih besar yang normal. Misalkan yang primer itu kan tidak ada
batasannya gitu ya. Yang penting usaha itu bisa jalan. Tetapi kalau model kerja normal itu harus memproduksi sekian pieces gitu, misalkan produksi normalnya itu ya 1000 pieces per hari misalkan. Nah itu berarti modal kerjanya itu diperhitungkan untuk memproduksi 1000 pieces per hari. Nah kalau yang modal kerja primer itu tidak ada batasan produksi normalnya. Nah tadi modal kerja permanen, ada juga modal kerja jenis yang kedua yaitu modal kerja variabel atau variable working capital. Nah ini adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Nah modal kerja variabel ini antara lain ada modal kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu modal kerja yang berubah-ubah jumlahnya disebabkan karena fluktuasi musim. Jadi musim ini ya bisa berarti musim yang sesungguhnya, musim hujan misalkan, atau musim panas, atau bisa juga musim dari bahan bakunya. Misalkan perusahaan ini memproduksi barang yang bahan bakunya adalah misalkan buah-buahan atau durian musiman, buah-buahan musiman misalkan durian, maka ini bisa mempengaruhi modal kerja ya. Ya saat musim durian mungkin modal kerja yang dibutuhkan akan relatif lebih banyak. Kenapa? Karena perusahaan mungkin akan membeli banyak bahan baku mumpung lagi musim, kemudian di membeli bahan baku dalam jumlah yang banyak, misalkan seperti itu. Jadi fluktuatif gitu. Kemudian modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Fluktuasi konjungtur ini maksudnya ya fluktuasi kondisi perekonomian, ya, bisa naik bisa turun. Kalau misalkan situasi kondisi perekonomian sedang bagus, bisa jadi modal kerja yang dibutuhkan perusahaan lebih besar karena produksinya relatif besar gitu ya, relatif banyak. Kalau kondisi perekonomian lesu ya modal kerjanya bisa jadi yang dibutuhkan perusahaan relatif lebih sedikit. Kemudian ada modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya adanya pemogokan, bencana alam, perang, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan modal kerja. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi. Yang pertama, volume penjualan. Nah, perusahaan yang bekerja dengan penjualan yang konstan akan bekerja dengan modal kerja yang relatif konstan pula. Sedangkan kalau perusahaannya mengalami pertumbuhan akan membutuhkan modal kerja yang meningkat karena produksinya juga relatif lebih banyak. Kemudian faktor-faktor musiman. Beberapa perusahaan akan mengalami fluktuasi musiman dalam permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan. Misalkan pengalengan ikan, buah-buahan, ya perusahaan penjual makanan, pakaian. Misalkan pengalengan ikan itu kan bisa jadi tergantung musim banyak ikan atau tidak. Kalau lagi banyak dapat ikan, berarti modal kerja yang dibutuhkan juga relatif lebih banyak karena untuk produksi lebih banyak. Kemudian pakaian itu juga faktor musiman. Biasanya kalau di Indonesia ini ada musim lebaran, nah itu penjualan pakaian juga meningkat, ya itu bisa mempengaruhi modal kerja perusahaan. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Jika perusahaan membeli mesin yang dapat mengolah bahan-bahan dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi, ya persediaan permanen akan cenderung naik sehingga modal kerja yang dibutuhkan akan relatif naik juga gitu ya, karena dia produksinya dalam 1 jam misalkan sebelum ada kemajuan, sebelum punya mesin baru mungkin hanya memproduksi 20 pieces. Setelah memiliki mesin maka bisa jadi 1 jam memproduksi 200 pieces. Nah itu kan berarti persediaannya cenderung naik gitu ya, sehingga modal kerja yang dibutuhkan juga naik.
Kemudian faktor selanjutnya atau variabel selanjutnya adalah kebijaksanaan perusahaan. Politik penjualan kredit dan penentuan persediaan ini juga mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Ini gambar kebutuhan modal kerja. Jadi modal kerja primer itu yang paling inti gitu ya. Kemudian ada modal kerja normal, itu berarti lebih besar. Ya di sini posisinya. Nah, ini adalah yang permanent working capital ya. Sedangkan yang di sini ini adalah variabel ya. Variabel working capital tadi ada modal kerja siklis ya. Modal kerja darurat. Nah, kalau dilihat di sini modal kerja darurat itu ya memang jarang, tetapi kalau begitu dibutuhkan bisa jadi sangat tinggi gitu ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, pentingnya modal kerja. Ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama, bahwa modal kerja itu melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Kemudian dengan adanya modal kerja, maka ada kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya karena terpenuhi kebutuhannya. Kemudian pelayanan terhadap para konsumen, dengan adanya modal kerja yang cukup, maka produksi tidak terhambat, maka pelayanan kepada konsumen dapat lebih baik. Kemudian kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar dibutuhkan modal kerja ya. Karena untuk membuat produk, misalkan pemasaran dan lain sebagainya, butuh dana atau modal kerja. Nah, kecukupan modal kerja ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, sifat dan jenis perusahaan. Ya, misalkan perusahaan konstruksi bandingkan dengan perusahaan yang menjual makanan misalkan. Tentu modal kerja perusahaan konsumsi relatif lebih besar ketimbang perusahaan yang menjual makanan gitu ya. Nah, itu mempengaruhi kecukupan modal kerja. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau jasa. Kalau misalkan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi itu relatif panjang, relatif lama, maka butuh modal kerja yang lebih besar. Karena kan untuk kembali jadi modal ya, itu agak lama menunggu waktunya. Kemudian harga persatuan barang yang diproduksi, kalau harganya mahal berarti modal kerjanya relatif lebih besar. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan ini juga mempengaruhi kecukupan modal kerja. Kalau misalkan barang dagangan, syarat pembelian bahannya ini bisa ngutang, misalkan tidak harus cash, berarti modal kerja yang dibutuhkan relatif lebih rendah ketimbang kalau pembelian bahan itu bahan baku misalkan harus dengan cash. Kemudian syarat penjualan juga mempengaruhi ini penjualan ke konsumen. Kalau perusahaan memberikan kelonggaran, artinya konsumen bisa membayar dengan tenggat waktu atau jeda, maka modal kerja yang dibutuhkan perusahaan relatif lebih besar karena untuk kembali ke modal itu juga butuh waktu. Nah, ini tingkat perputaran modal kerja juga mempengaruhi kecukupan modal kerja, perputaran cepat atau lambat. Kalau cepat berarti modal kerja yang dibutuhkan relatif lebih rendah. Kalau perputaran modal kerjanya lambat berarti modal kerja yang dibutuhkan relatif lebih banyak. Selanjutnya, kelebihan modal kerja. Maksudnya di sini adalah kenapa kok modal kerja bisa berlebih gitu ya. Ini bisa terjadi karena adanya pengeluaran obligasi atau saham dalam jumlah yang besar. Nah, sehingga masih masuk di kas misalkan. Kemudian penjualan aktiva tak lancar yang tak diganti.
Ya, misalkan menjual aktif kota Ancol menjual tanah gitu kan, mendapat uang dan belum beli tanah lagi, uangnya tuh masih menumpuk di kas misalkan, berarti kan modal kerjanya terlalu berlebih. Kemudian terjadinya laba operasi yang tidak digunakan untuk pembayaran dividen. Adanya konversi dari aktiva tetap ke modal kerja, misalkan tadi aktiva tetap ya tanah, mobil misalkan. Akumulasi sementara dari berbagai dana yang disediakan untuk investasi ekspansi. Jadi misalkan ada alokasi untuk perluasan usaha atau ekspansi tetapi belum digunakan, itu berarti masih menumpuk di modal kerja atau mungkin di kasnya. Nah, sekarang kalau balikannya kekurangan modal kerja ini maksudnya kenapa modal kerja bisa jadi kekurangan gitu ya di perusahaan. Yang pertama, karena adanya kerugian usaha itu bisa menyebabkan kekurangan modal kerja. Selanjutnya, kerugian luar usaha. Kemudian ada ekspansi perusahaan yang tidak mendapatkan tambahan modal kerja, kebalikan dari yang tadi. Ada modal untuk ekspansi tapi belum digunakan, kalau yang ini ekspansi perusahaan yang tidak mendapat tambahan modal kerja. Kemudian kebijakan dividen yang kurang baik gitu ya, harusnya nggak dibagi tetapi dibagi. Kemudian penggunaan modal kerja untuk memperoleh aktiva tak lancar, dan pembayaran utang jangka panjang ya, itu bisa menyebabkan kekurangan modal kerja. Oke, saya rasa untuk pertemuan atau materi part 1 ini cukup sampai sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.